Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hasanatul Awalia dengan NIM 21030396155. Saya yang akan diuji SKU golongan penegak tingkat bantara dengan partner saya Nur Anjani dengan NIM 21030966165. Saya sebagai penguji. Di dalam video ini terdapat 3 video. Yang pertama itu ada tentang uji keagamaan, dan yang kedua itu dari poin 2 sampai 11, dan yang ketiga dari poin 11 sampai 23. Oke. Baik, di sini saya akan menguji yang pertama, yaitu poin tentang agama Islam. Pertama, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Untuk rukun iman sendiri itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dan untuk rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, terus zakat, puasa, haji bagi yang mampu, dan haji bagi yang mampu. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Untuk sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam artian untuk sholat jamaah itu terdiri dari 2 orang, itu paling minimal, yaitu yang satu untuk imam dan yang satunya adalah makmum. Dan untuk rukun dalam sholat sendiri itu yang pertama itu ada niat, yang kedua itu ada berdiri bagi yang mampu, yang ketiga itu ada membaca surat Al-Fatihah, dan keempat itu ada ruku, kelima i'tidal, dan keenam itu ada sujud, ketujuh itu ada duduk di antara 2 sujud, dan ke-8 itu ada tahiyat membaca salawat Nabi, dan ke-9 ada tahiyat dan salam. Baik, untuk yang ketiga, mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Untuk berpuasa sendiri adalah menahan diri dari segala sesuatu, entah itu baik dari menahan lapar ataupun dahaga, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya fajar. Untuk macam-macam puasa itu ada 3. Yang pertama ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa kafarat. Untuk puasa wajib itu adalah apabila kita meninggalkan puasa itu kita mendapatkan dosa, dan puasa wajib itu biasanya 30 hari. Dan untuk puasa sunnah itu adalah apabila kita mengerjakan kita mendapatkan pahala, dan kita tidak mengerjakan pun kita tidak apa-apa atau tidak mendapat dosa. Biasanya contoh dari puasa sunnah itu ada puasa Senin Kemis. Dan untuk puasa kafarat itu adalah puasa yang dibayarkan jika kita tidak melaksanakan puasa wajib. Baik, untuk yang keempat, tahu tata cara mengurus merawat jenazah. Adapun tata cara mengurus jenazah itu yang pertama itu ada memandikan, dan yang kedua itu ada mengkafani, yang ketiga itu ada mensolati, dan keempat itu membawa jenazah ke tempat pemakaman, dan yang kelima itu ada memakamkan jenazah. Baik, untuk selanjutnya dapat membaca doa ijab qabul zakat. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Yang terakhir yaitu dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Itu yang artinya bahwa setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, di sini saya akan melanjutkan menguji SKU untuk poin kedua, yaitu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Baik, untuk poin ini saya sudah pernah melakukan contoh waktu masih perkuliahan itu kan terdapat diskusi ya, dan di situ itu saya berani menyampaikan kritik dan saran apabila saya rasa jawaban dari masing-masing orang itu berbeda-beda dan saya kayak masih ada yang menjanggal, maka saya akan memberikan kritik dan saran. Tetapi dengan memberikan kritik dan saran itu, yang pertama itu saya dengan tidak menyinggung perasaan orang lain, dan saya menggunakan bahasa yang baik dan benar,
dan saya sopan santun, dan saya tetap menghargai kritik dan saran dari pendapat orang lain, dan saya juga memberi solusi. Baik, untuk poin ketiga, dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Untuk diskusi sendiri, saya mengikuti berjalannya diskusi yaitu dengan mendengarkan secara hikmat materi yang disampaikan oleh pemateri, dan apabila masih ada yang saya bingungkan, saya pertanyakan, dan saya mengikuti diskusi dari awal diskusi sampai berakhirnya diskusi selesai. Untuk poin selanjutnya yaitu dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Baik, untuk toleransi yang pertama saya sudah lakukan, karena untuk berteman atau bergaul kita tidak boleh membeda-bedakan antara saling, walaupun kita saling beda keyakinan. Dan untuk toleransi sendiri, pernah ada contoh waktu teman saya beribadah itu ya saya menghormati teman saya. Untuk poin kelima, mengikuti pertemuan amalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Sudah saya lakukan. Poin keenam, setia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Sudah saya lakukan. Poin ketujuh, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Sudah saya lakukan, karena di ruang lingkup perkuliahan itu kan tidak hanya terdiri dari satu daerah atau berasal dari Jawa, jadi ada pun yang dari luar Jawa, dan untuk dia dan kita memahami bahasa, maka kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Poin ke-8, telah membantu kegiatan di Ambalan. Sudah saya lakukan. Poin ke-9, telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Sudah saya lakukan, karena untuk desa saya sendiri itu melakukan kerja bakti setiap 2 bulan sekali, dan itu saya ikut berpartisipasi dalam kerja bakti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waktu saat kerja bakti membersihkan masjid di dalam lingkungan di desa saya itu, saya ikut berpartisipasi juga. Baik, untuk poin terakhir yaitu poin 10, dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Sudah saya lakukan, yaitu pada kegiatan acara Expo Tarbiyah dalam rangka merayakan ulang tahun hari lahirnya Uin Wali Songo Semarang, yaitu dengan menampilkan tari ondel-ondel. Oke, untuk selanjutnya yaitu poin ke-11, mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Baik, untuk poin ke-11 itu, isi AD atau ART itu berisi tata cara perekrutan anggota, penyelenggaraan acara, rapat, aturan yang menyangkut anggota dalam beraktivitas di dalamnya, pembubaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Poin ke-12, dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Baik, untuk sejarah pramuka Indonesia itu yang ada di dunia, bahwa pramuka itu dibawakan oleh Bapak Baden-Powell. Dan untuk sejarah pramuka di Indonesia, pada awal mula masuknya itu pada tahun 1912, yang tadinya itu bernama Netherlands Pathfinders Organisatie. Dan untuk 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1916 itu berganti nama menjadi Nederland Indische Pathfinders Vereniging. Dan pada awal mula kemerdekaan itu lahirnya pramuka itu selaras dengan adanya organisasi-organisasi lainnya seperti organisasi Pathfinder Muhammadiyah. Dan juga untuk organisasi pramuka sendiri itu dibawakan oleh Bapak Sri Hamengkubuwono ke-9, tepatnya pada tahun 1961. Dan juga pramuka sendiri itu untuk waktu itu ada beberapa tokoh di Indonesia yang sepakat untuk membangun
Panitia Persatuan Kesatuan Indonesia sebagai wujud adanya organisasi kepramukaan di Indonesia. Dan untuk organisasi kepramukaan di Indonesia itu diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1961 yang mempunyai lambang tunas kelapa dan mempunyai lambang tunas kelapa dan diresmikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 238. Terus hingga saat ini sampai sekarang organisasi kepramukaan di Indonesia itu sudah tertanam di Indonesia sehingga dirutifikasi Undang-Undang Gerakan Pramuka Indonesia oleh pemerintah. Baik, untuk selanjutnya poin ke-13 dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Sudah saya lakukan. Poin ke-14 dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari itu pada Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya itu berbentuk kita beribadah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa menunaikan ibadah sholat, puasa, zakat, dan mengaji. Dan untuk yang Pancasila ketiga itu Persatuan Indonesia, itu dimana kita mengamalkannya dengan kita mencintai produk-produk di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya yaitu poin ke-15 dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Untuk organisasi ASEAN dan PBB itu adalah dua organisasi berpengaruh yang menaungi negara-negara di dunia. Tetapi untuk ASEAN itu sendiri hanya menaungi 10 negara, yaitu terutama di Asia Tenggara. Tapi untuk PBB itu menaungi 193 negara di dunia. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk yang selanjutnya yaitu poin ke-16 dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Baik, untuk kewirausahaan sendiri itu berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha. Dan untuk wira sendiri itu artinya pejuang, berani, dan berwatak agung. Untuk selanjutnya poin ke-17 dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Bisa kita daur ulang seperti Baik, untuk selanjutnya yaitu poin ke-17 dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Salah satu contoh pendaur ulang dari barang bekas menjadi bermanfaat itu kita bisa memanfaatkan botol bekas menjadi vas bunga. Oke, untuk poin ke-18 dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk tali temali itu bisa kita terapkan pada saat pembuatan kemah, tenda. Poin ke-19 selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang, kayak bebas, dan menguasai satu cabang olahraga tim. Saya sudah melakukan. Poin ke-20 dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Baik, untuk fisik laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki itu biasanya itu ditandai dengan keluarnya jakun, suara membesar. Terus pertumbuhannya itu cepat atau semakin tinggi. Dan untuk perempuan itu bisa ditandai dengan adanya munculnya payudara dan juga suara melengking dan haid pada umur 9 tahun. Poin ke-21 dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota sanggahnya. Saya sudah melakukan. Poin ke-22 dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Untuk penyakit infeksi itu ada cacar air, terus ada mungkin cacar air ya. Poin ke-23 ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Saya sudah melakukan. Terima kasih.
sudah menonton video saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.